Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar, baik ikhwan maupun akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu bodoh, orang yang lemah, orang yang pemalas. 2 penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah yakni man atba'ahu hawa, ialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian dia hanya berangan-angan kepada Allah dengan banyak pengharapan. Jadi orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa sempalan, sisa-sisa waktu yang hanya sedikit. Sisa-sisa dari kehidupannya baru dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada setan dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, waktu sore, waktu-waktu yang berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat? Akan tetapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, barulah dia membaca Al-Quran. Dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, hanya sempalan. Jadi pada masa-masa ini, pada masa bulan Ramadan, harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan penuh dalam ketaatan. Seperti contohnya adalah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang berdoa, jelas puasa gak bisa dipisahkan dengan doa, apalagi puasa Ramadan. Makanya keunikan ayat-ayat tentang puasa Ramadan di dalam Al-Quran kita tahu diawali dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, itu ayat tentang kewajiban berpuasa. Terus pada ayat 184 masih tentang puasa. Ayat 185 masih tentang puasa Ramadan. Lalu pada ayat 186 Allah gak berbicara lagi tentang puasa, tapi berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang memanjatkan doa kepada diri. Nah, lalu pada ayat 187 kembali lagi Allah berbicara tentang puasa. Jadi dari ayat 183 sampai 187 ini berbicara tentang puasa, doa, terus puasa lagi. Ini kan sebuah pesan bagi kita semua bahwa Ramadan
adalah momentumnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terdapat penegasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Di antara mereka yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia buka. Yakni orang yang berpuasa dari subuh sampai maghrib itu doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat penjelasan dari riwayat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, opsinya itu ketika kita berdoa ada 2. Kalau tidak, permintaan kita disegerakan di dunia. Jadi permintaan orang yang berpuasa itu disegerakan di dunia atau disimpan sama Allah di akhirat. Nah, dua-duanya sangat menarik. Bahkan kita tahu bersama hal-hal di surga ini pasti lebih indah daripada di dunia. Belum lagi kalau kita gabungkan dengan hadis yang lain bahwa terdapat 3 opsi. Yang pertama disegerakan di dunia, yang kedua disimpan di akhirat, dan yang ketiga doa kita menjadi penolak bala yang seharusnya menimpa kita. Makanya Nabi mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak qada atau takdir kecuali doa. Jadi nggak ada ruginya kecuali 1, orang yang nggak doa. Adapun orang yang berdoa itu pasti nggak rugi sama sekali. Nah, ini cukup unik ya. Kadang-kadang apalagi pas lagi libur, lagi weekend atau mungkin lagi cuti, itu banyak orang yang kehabisan ide untuk beraktivitas di bulan Ramadan. Ada yang nanya, ngapain lagi ya kita? Mati gaya ngelihat jam, yang berharap tiba-tiba azan maghrib. Padahal kalau dipikir sedikit, kenapa dia nggak angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua kebutuhannya sudah clear? Apakah semua masalahnya sudah terurai? Kan belum. Masih banyak urusan-urusan yang perlu kita selesaikan. Dan itu akan mudah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kesempatan. Yang belum dapat jodoh silahkan minta jodoh. Yang jobless lah, yang masih cari pekerjaan, yang lagi diuji, yang punya problem di keluarganya. Nah, ini kesempatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar diselesaikan dan dipermudah. Intinya dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita lalai dalam berdoa, kapanpun dan dimanapun. Walau kita lagi nunggu busway, lagi nunggu KRL, lagi nunggu taksi, daripada bengong-bengong ngecek HP, ngecek inbox, lebih baik kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama seperti Al-Imam bin Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa adalah menit-menit sebelum buka. Kenapa demikian? Karena kalau kita lakukan komparasi dari pertama kita puasa sampai terakhir, yang paling lemes tuh di mana? Yang paling lemes tuh pas mau buka. Karena energi udah keluar dan itu waktu paling lama kita berpuasa, jadi paling lemes. Paling merasa lemah itu ketika kita ada di akhir-akhir. Dan kondisi seperti itu cocok banget untuk berdoa. Karena semakin seorang hamba menunjukkan dan merasakan kelemahannya, keletihannya, dan kehinaannya, Allah tuh akan semakin senang dan insya Allah diijabah. Terakhir, ingat doa kita itu sangat ditentukan dengan bagaimana kita merespon seruan Allah. Dan ini bottom line-nya teman-teman sekalian. Makanya ketika Allah berfirman tentang puasa dan tentang doa di Al-Baqarah tadi, Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan mereka. Nah, ayatnya itu tidak berhenti sampai di sini. Apa kata Allah? Fal yastajibu li, maka sambutlah seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapat petunjuk. Maka di sini lahirlah sebuah kaidah
Al-ijabah ala qadril al-istijabah. Dikabulkannya doa Anda tergantung bagaimana Anda merespon seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah kerjain, kalau ada larangan jauhin. Baru Anda akan melihat bagaimana doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin yang perlu sama-sama kita camkan. Semoga dalam Ramadan ini kita dapat menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang taatan seperti berdoa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.